Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang penilaian harian untuk termokimia. Nah, untuk soal nomor 1 itu di sini ada reaksi CaO plus CO2 menjadi CaCO3, kemudian tanda panahnya ke bawah, berarti dia eksoterm. Kemudian deltanya min A kilojoule. Nah, di sini ada pernyataan. Kemudian pernyataan yang benar mengenai diagram di atas ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Kalau eksoterm itu kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Berarti pernyataan 1 itu adalah benar. Kemudian pernyataan 2 itu salah. Kemudian persamaan termokimia CaO plus CO2 menjadi CaCO3. Kemudian delta H-nya min A kilojoule. Sudah benar ya, sudah sesuai. Kalau dia ekso berarti dia delta H-nya itu negatif. Seperti itu, berarti jawabannya 1 dan 3, jawabannya A. Kemudian soal nomor 2, Susi melakukan percobaan sesuai ilustrasi berikut. Setelah CaCO3 dimasukkan, CaCO3 itu kapur ke dalam air, dasar wadah terasa panas dan muncul gelembung gas. Pernyataan yang tepat yang dapat menjelaskan peristiwa tersebut adalah kalau dia itu panas berarti dia reaksinya eksoterm, berarti dari sistem ke lingkungan. Berarti dicari yang dari sistem ke lingkungan kemudian eksoterm. Jawabannya adalah D, gitu ya. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi eksoterm karena kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Kemudian berikutnya, perhatikan diagram tingkat energi untuk reaksi berikut. Pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah reaksi tersebut bersifat endoterm. Kalau ke bawah berarti ekso atau endo? Eksoterm ya. Berarti pernyataan 1 salah. Delta H reaksi tersebut adalah C-A. C-A. Kalau delta H itu adalah produk dikurangi reaktan, berarti A-C. Kemudian keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Delta H akhir dikurangi H awal. Pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu. Nek dia itu eksoterm kan turun, berarti kan eksoterm toh. Berarti dia tadi kenaikan suhu ya. Reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian EG2. Di sini EG2 dipanah, berarti dibentuk bukan diuraikan. Berarti jawabannya yang E. Reaksi tersebut berlangsung dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Kan dia eksoterm, berarti melepas kalor ke lingkungan. Dari sistem ke lingkungan. Kemudian nomor 4, Cici melakukan percobaan untuk mengetahui jenis reaksi. Perhatikan ilustrasi percobaan yang dilakukan Cici. Percobaan yang merupakan reaksi endo. Nah, endo berarti suhunya naik apa turun? Suhunya turun ya, nah endo. Berarti dicari yang suhunya turun. 27 yang 30 naik, 27 ke 35 naik, 27 ke 22 turun. Berarti 3, terus 27 ke 20 turun, 34. Oke, sebentar. 34 27 ke 37. Oh ini sorry, endo dan ekso secara berurutan. Tak kirain ekso semua, endo semua. Nah, yang endo itu 3 karo 4, berarti sing awalnya telu. Kemudian nek 4 itu kan endo, berarti kudune sing ekso ki sing 5. 3 dan 5, jawabannya E. Kemudian nomor 5, gas etana terbentuk dari unsur-unsurnya melalui persamaan termokimia berikut. Di sini pernyataan yang tepat untuk menjelaskan reaksi ini. Reaksi pembentukan standar gas etana membutuhkan energi. Nek min berarti itu melepaskan ya. Pembentukan itu melepaskan, tidak membutuhkan. Nek membutuhkan kui plus. Kemudian sing B, untuk menguraikan setiap mol gas etana dibutuhkan energi sebesar. Nah, di sini
ini kan yang diuraikan 2. Lah kalau 1 berarti separuh nih. Berarti C2 ya. Ini dia melepas reaksi pembentukan standar gas etana melepas energi sebesar. Untuk mengukurkan setiap mol gas etana dilepaskan energi sebesar, sebenarnya harusnya dino pembentukan final sebagai reaksi penguraian. Oh ini menguraikan, nek menguraikan berarti kan kewaliannya, berarti ini jadinya plus. Kalau di sini menguraikan, jadi dia nek membentuk 1 mol gas etana membutuhkan energi, nek kudune melepaskan. Jadi di sesuai ininya ya, nek membentuk kudune melepas, nek mengurai kudune, nek mengurai kewaliannya berarti membutuhkan, berarti jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 6, pernyataan yang benar mengenai diagram tersebut adalah penguraian, langsung aja ya. Nek penguraian standar Mg melepaskan dia ke atas, berarti kan endo, berarti dia menyerap bukan melepas, berarti salah. Penguraian ini bukan reaksi penguraian, iya reaksi penguraian, kemudian membebaskan sebesar, nah ini dihitung molnya. Jawabannya itu yang E, pembentukan 16,8 itu menghasilkan. Jawabannya E ya. Kemudian reaksi pembakaran sempurna gas metana dengan 2 mol gas oksigen pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer membebaskan kalori sebanyak 802. Ya di sini kuncinya metana. Metana kuwi CH4, kemudian O2-nya 2, kemudian hasilnya CO2 dan H2O. Lah di sini harus disetarakan dulu. Nek C kene siji berarti kene ya kudu siji. Kene H-ne 4, kene kudu loro. Terus dihitung. Loro ditambah loro 4. Berarti ya wis, berarti yang benar adalah yang E gitu. Kemudian nomor 8, pembentukan standar NaHCO3 melepas kalori sebesar itu, persamaan termokimia pembentukan standar NaHCO3. Nah, di sini NaHCO3 itu dibentuk dari Na, kemudian ditambah H2, ditambah C, ditambah O2. Tinggal dicari yang mana yang setara. Na tambah H2 tambah C ditambah O2. Nah, di sini Na ne kudu siji ya wis siji. Kemudian H ne kudu siji berarti setengah. Kemudian C ne siji, O ne 3/2. Gitu ya. Jawabannya E. Kemudian ini bedanya cuma plus minusnya karena dia di sini kata-katanya itu melepaskan, berarti delta ini kudune negatif gitu. Kemudian untuk nomor 9 itu nomor 9 diketahui delta HFNO dan seterusnya, nilai X sebesar. Nah, kalau seperti ini diketahui delta HF 0, berarti kita kanan per kiri. Wis kanane enek si 2 kali delta HF HNO3 ditambah delta F 0 NO terus dikurangi 3 kali delta HF NO2 ditambah delta HF H2O gitu. Tinggal dijumlah hasilnya min 140,15. Kemudian nomor 10, sebanyak 0,65 gram Zn AR-nya sekian dilarutkan dalam tembaga 2 sulfat. Reaksi yang terjadi menaikkan suhu sebesar 2 derajat Celcius.
Kemudian jika sistem membutuhkan energi 4 kJ untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, perubahan entalpi untuk reaksi tersebut adalah nah, di sini reaksinya itu Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Kemudian C kali delta T nya itu 4 dikali 2, berarti G nya 8. Nah, dicari mol Zn nya, molnya 0,65 dibagi 65, 0,01 mol, berarti G per mol itu 8 per 0,01, 800 kJ. Gitu aja. Yang diketahui apa ya udah dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Nah, sebanyak 11,4 gram bahan bakar tertentu MR sekian dibakar sempurna. Panas yang dihasilkan tersebut dapat menaikkan suhu 100 ml air 5 derajat Celcius. Jika massa jenis sebesar 1, kalor jenis air sebesar 4,2, kalor pembakaran bahan bakar tersebut adalah sama rumusnya. Di sini cuma bedanya ini kita cari massanya dulu pakai rho-nya. Kemudian seperti yang di soal UK sebelumnya, kemudian berarti V dikali rho, kemudian dimasukkan ke MC delta T. Nah, untuk mol itu biasanya mol dari massa yang kecil yang digunakan ya, berarti 11,4 per 114 itu gitu. Terus tinggal G per mol ketemu min 21 kJ per mol. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 12. Diketahui data energi ikat rata-rata. Nah, berdasarkan data tersebut, nilai entalpi untuk reaksi adisi 1 mol propena. Propena ki CH2 serat-serat CH serat CH3 utawa ini ada double bondnya gitu ya. Nek dijabarne H niki enek benggang loro to. Kemudian di sini CH berarti H ne 1, terus kene 3 berarti J-rolu. Kemudian ditambah HCl. Nek adisi berarti kok putus. Adisi itu putus ya. Nek kamu pengen putus dengan pacarmu, bilang aja, ayo kita adisi hubungan kita gitu ya. Nah, kemudian ini nek putus berarti ini menggunakan asas Markovnikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apanya? Hanya hane lo, hanya ini kan 2, nek di sini kan hane 1 sing diikat ikatan rangkap iki. Nah, nek di sini 2 karo 1 kan sugih sing 2. Ya wis iki kok hane melu sing 2, dadine 3, sing CL melu sing 1. Makane kok dadine kene CL, kene hane dadi 3. Nah, kemudian kalau ikatan rata-rata energi ikat berarti IK, berarti kiri dikurangi kanan. Ning nggon kiri enek CH cacahe 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH cacahe 6, berarti CH 6. Kemudian C double bond C, 1. C biasa 1. H karo Cl 1. Kemudian nek sing kanan CH ne enek 0, 4, 6, 7. CC 7 ndi? Ditambah 7 CC, CH sorry. Kemudian CC ini ada 1, 2, berarti CC loro, kemudian CL 1, CCL. Kemudian nek enek sing padha oleh dicoret, berarti iki 7 karo 6 iki kene karek 1 ngono to. Kemudian silahkan dioperasikan sendiri gitu ya. Nek enek sing padha oleh dicoret, ketemu jawabannya min 47 kJ. Kemudian ini perhatikan reaksi berikut ini. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, kita itu biasanya ini pakai hukum Hess. Nah, hubungan XY yang tepat adalah ya udah, karena ini ada berarti kita sing paling gampang itu kan dia C ditambah O2 menjadi CO2 ngono to. C ditambah O2 menjadi CO2. Terus
ini biar bisa, ini kita susun biar jadi seperti yang di bawah, yang paling bawah ini. Berarti ini kan C-nya 1, C-nya 1, padahal di sini 2, berarti kita dibagi setengah kabeh. Tuh. Kalau enggak, ini karena biar sama, nanti dia dikali 2 aja. Si Z-nya itu dikali 2. Berarti ini dikali 2 semua. Terus kan ini udah sama toh bentuknya, berarti ini tinggal ditulis toh. Kemudian nah yang ini kan ini CO2 nya di kanan, tinggal ditulis toh, terus dijumlahkan. Ternyata ini bisa dicoret. Kemudian dia min X min Y, berarti min X min Y itu sama dengan 2Z. Nah, min X min Y sama dengan 2Z, berarti nanti bisa juga ditulis X sama dengan min Y min 2Z. Jawabannya C gitu. Kemudian diketahui energi ikat rata-rata, energi yang dilepaskan untuk membentuk 3,4 gas amonia. Nah, amonia ini NH3. Nah, terus di sini nah NH3 itu terbentuk dari N2 karo H2. Mau nah N karo N itu dia kan sudah diketahui tadi di sana energi ikatnya berapa. Kemudian H karo H piro, ya udah tinggal sesuai ini aja, kiri kurangi kanan aja gitu toh, nanti ketemu. Nah kemudian karena tadi yang terbentuk itu molnya cuma berapa mol tadi, ini kan 3,4 gram, nek dihitung kan 0,2 mol. Nek sak mol semene, nek 0,2 mol piro, kan tinggal dikali aja gitu. Jawabannya min 8,7. Kemudian soal berikutnya nomor 15. Nilai delta H2. Delta H2 di sini sama seperti yang tadi. Ini kan dia dari sini ke sini itu sama dengan iki rene. Berarti nanti delta H2 itu sama dengan min 138. Kan ini dibalik toh, berarti jadi min ditambah min 1548 ditambah, kan ini udah min, berarti dibalik jadi plus toh. Ya wis, berarti nek dijumlah itu berapa? Min 1400. Jawabannya adalah A. Kemudian sebanyak 4,6 gram etanol C2H5OH dibakar menurut persamaan reaksi itu. Jika panas yang dihasilkan mampu menaikkan suhu 1 kg air sebesar 30 derajat Celcius, nilai delta HF C2H5OH sebesar. Nah, di sini diketahui delta HF CO2, kemudian delta HF H2O, kemudian MR etanol. Nah, untuk reaksinya itu kan seperti ini. C2H5OH ditambah O2 menjadi C2CO2 ditambah 3H2O. Nah, kita cari mol etanolnya dulu. Massa per mR 0,1 mol. Kemudian delta H reaksinya Q per mol toh. Kemudian kan ini MC delta T. MC kan udah ada tuh tadi. Lah, kemudian min 1260. Delta H reaksi nih kan itu kiri min kanan tadi toh. Kanan min kiri, sorry. Delta F 2, CO2 nya 2 kali, terus H2O nya 3 kali, terus si C2H5OH itu lagi digulai, kemudian ditambah 3 si 3 dari delta HFO2. Nah, ini kan delta H reaksi ini kan harus diketahui, mau iki wis hitung toh. Nah, kemudian ditulis di sini, kemudian nanti ketemu delta HF dari C2H5OH. Jawabannya 253 kJ per mol. Jawabannya A. Kemudian
nomor 17. Diketahui reaksi penguraian HCl sebagai berikut. HCl menjadi H2. Nah, diagram tingkat energi yang sesuai. Nah, dia di situ delta H-nya nilainya positif, berarti nanti dia panahnya itu ke atas. Kemudian nanti yang atas itu isinya setengah H2, setengah Cl2, kemudian HCl. Berarti jawabannya yang A ya. Kita nanti cetok wilo-wilo gitu. Nah, ini kan yang salah panahnya. Oke, yang salah letaknya. Letak tanda panai ini harus sama dengan panai ini loh ya. Nah, HCl di sini di bagian reaktan yuk. Ini ya kudune yang reaktan. Gitu. Ya. Kemudian nomor 18. Berikut merupakan reaksi pembentukan standar gas hidrogen iodida. Hidrogen iodida H2 plus I2 menjadi 2HI. Delta H-nya sekian. Pernyataan yang benar mengenai reaksi di atas. Pembentukan standar HI memerlukan energi sebesar. Pembentukan standar, naik pembentukan standar ini harusnya 1, berarti yang diperlukan itu hanya setengahnya. Berarti salah ya, nek ini ditulis 52. Pembentukan standar gas HI melepaskan energi sebesar. Nah, dia di sini itu positif, berarti dia memerlukan bukan melepaskan. Untuk membentuk 1 gram gas HI diperlukan energi sebesar, ini bukan 1 gram tapi 1 mol ya yang dibentuk. Nah, ini 2 mol, ini karena koefisiennya 2 berarti 2. Untuk membentuk 32 gram gas HI diperlukan energi sebesar lah. Kalau ini dihitung dulu. Nah, 32 gram itu berapa mol? 32 dibagi I itu 127 ditambah 1 128. Berarti piro iki? 32 per 128 ini 1/4 mol. Nek 1/4 mol berarti nek loro semene, nek 1/4 berarti 6,5 kilojoule. Berarti dia jawabannya adalah yang D gitu. Kemudian nomor 19. Berikut merupakan reaksi adisi etena oleh HCl. Adisi. Reaksinya kayak gini. Berdasarkan data tersebut, energi untuk memutuskan ikatan antara C karo Cl. Ya berarti kan ini udah ada delta H-nya loh. Padahal delta H ini cara mencarinya itu adalah kiri min kanan tadi. Nek pakai energi ikat rata-rata. Tinggal ditulis saja di sini sama seperti tadi, digawe koyo ngene sik, digawe bentuk molekulnya. Kemudian ini apa ki jenenge? Kok bentuk molekul strukturnya kan kayak gini ki. Ya wis to. Berarti CH-ne nek pira kaya mau kirimin kanan, nanti ketemu ikatan antara si C karo Cl. C karo Cl ki ndi to? C karo Cl itu yang di iki lho, C karo Cl. Di C karo Cl ini nanti ketemu gitu ya. 330 kilojoule per mol. Untuk nomor 20, jika diketahui persamaan termokimia kaya ngono kuwi, jumlah kalori yang diserap pada pembentukan 748 liter gas NO pada suhu sekian adalah. Nah, ini dicari molnya dulu. Nek 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer berarti kan dia STP. Nek STP kuwi 1 mol itu adalah 22/4 liter. Berarti kalau 74,8 berapa mol? 3,34 mol. Kemudian di sini jumlah kalori yang diserap. Berarti nek dia di sini itu 2, nek 2 mol sekian, nek 3,34 berapa? Berarti 3,34 per 2 dikali ini 180,5. Jawabannya adalah 301,53 kilojoule per mol. Kok per mol? Iya, kilojoule. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.